Halo, salam sehat. Saya sampaikan kepada siswa kami seluruhnya, tetap jaga kesehatan. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam pendalaman untuk latihan fokus UTBK. Jadi kamu mempersiapkan diri melalui prediksi soal-soal yang akan diujiankan oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, sekarang buka buku halaman 15, penalaran umum paket 1. Maafkan jika pada kali ini kekurangan segala penyampaian tidak menghambat saya rasa untuk pengetahuan yang akan kalian terima melalui Bapak Ibu gurumu. Saya harap kalian dapat memahami dan mengerti dengan situasi yang sedang menimpa khususnya dalam pendidikan kita ini. Yang penting itu adalah ilmu yang hendak kita dapatkan. Bagaimana caranya bisa kita raih, kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Nah, mari perhatikan, ini adalah bentuk soal bagi kamu yang belum memiliki buku fokus UTBK. Boleh kamu lihat, kita akan membahas soal nomor 1 sampai 5. Di sini ada sebuah teks yang sudah dimuat di dalam buku ini. Jadi sekarang kita lihat ada bentuk soal. Soal yang pertama satu persatu kita akan bahas. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang benar? Jadi soal nomor 1 ini dikaitkan dengan soal yang telah dikasih sebuah teks. Ingat, sekarang kita fokusnya pada paragraf pertama yang diarahkan di dalam teks ini. Jadi kita hanya berfokus pada titik paragraf pertama ini sampai di angka 803 ini. Jadi soalnya adalah berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang benar? A. Nilai UMP Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan UMP Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita lihat dikatakan di sini Sulawesi Selatan ini lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat ya. Sulawesi Selatan itu adalah 3.103.800. Sementara Sumatera Selatan ini ada 3.043. Nah, sekarang dikatakan di sini pernyataan yang benar untuk option A, Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan UMP Provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat benar apa tidak. Sulawesi Selatan salah ya, kita bandingkan lebih besar lagi Sulawesi Selatan dibanding dengan Sumatera Selatan. Jelas option A ini salah. Nah, kita masuk ke dalam option B. Nilai kenaikan UMP 2020 yang telah ditetapkan pemerintah jumlahnya tidak lebih kecil dari 8,5%. Nah, ini tidak lebih kecil katanya di sini. Kita lihat tidak lebih kecil dari 8,5, sementara artinya di situ dia mengatakan dia boleh pas-pasan 8,5%, boleh lebih. Artinya tidak lebih kecil dari sini. Ini ada dua persepsi yang boleh kita tanggapi. Maka dia lebih dari 8,5% atau pas 8,5%. Kita lihat jawaban ini masih kita pertanyakan. Belum boleh kita anggap salah ataupun benar. Masuk kita kepada option C. UMP Provinsi Aceh tergolong ke dalam nilai UMP yang tidak terlalu tinggi. Kita lihat dulu Provinsi Aceh. Ini ya, tidak terlalu tinggi. Sementara Provinsi Aceh ini berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya Provinsi Aceh 3 terbawah. Mengatakan tidak terlalu tinggi ini berarti dia dalam kategori tinggi. Jadi option C ini tidak dapat kita benarkan. Salah ya. Nah, nilai UMP bagian option D, nilai UMP Provinsi Kalimantan Utara tidak lebih besar daripada nilai UMP Provinsi Sulawesi Utara.
Jadi di sini dikatakan Kalimantan Utara dibandingkan dengan Sulawesi Utara. Jadi dikatakan Kalimantan Utara ini tidak lebih besar dari Sulawesi Utara. Kita lihat. Kalimantan Utara adalah berjumlah 3.803. Sementara Sulawesi Utara kita lihat 3.310. Nah, jelas lebih besar sekarang Sulawesi Utara. Tapi dalam soal ini option D dikatakan Kalimantan Utara tidak lebih besar daripada nilai UMP provinsi ini. Ini adalah option yang boleh kita anggap benar. Bagian D. Nah, sekarang jangan terus puas, kita bandingkan dulu, lihat dengan option E, masih ada option yang ditawarkan. Nilai UMP Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum adalah UMP Kepulauan Riau pada tahun ini. Sementara di sini Riau tidak ada dikatakan atau dibahas di dalam konteks teks ini. Nah, sekarang jelas jawaban untuk nomor 1 adalah D, ya. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 2. Baik, sekarang kita lihat nomor 2 ini. Nah, nomor 2 berdasarkan paragraf kedua ini ya. Bagi yang belum, coba kamu lihat ini. Dan yang sudah, lihat bukumu. Paragraf kedua kita diarahkan oleh soal nomor 2. Sekarang option A, nilai UMP yang tertera pada paragraf 1 masih berupa taksiran karena belum disampaikan secara formal. Ini benar ya, ada di sini. Jadi memang belum disampaikan secara resmi, ini masih prediksi. Dan ingat, kita diarahkan kepada mencari yang tidak tepat. Pernyataan yang tidak tepat pada paragraf kedua. Tadi bagian A, ini adalah pernyataan yang tepat. Nah, yang kedua, bagian B, kita lihat pengumuman kenaikan UMP yang berlaku tahun depan akan dilakukan secara resmi oleh kepala daerah. Akan ini ya, berarti ini belum, sama dengan ini tadi. Berarti dia masih dalam proses yang akan disampaikan. Sama juga ini adalah pernyataan yang benar, tetapi tujuan kita mencari pernyataan yang tidak tepat. Kita lanjut kepada opsi yang ketiga. Kita lihat besarnya persentase yang telah ditetapkan untuk kenaikan UMP pada tahun depan adalah 5,81. Nah, kita lihat pada soal yang setelah diberikan di dalam teks ini, kenaikan adalah yang dikatakan itu besaran 8,51%. Jadi pernyataan option C ini adalah tidak tepat. Karena apa? Ini 5,81 bukan 8,51. Ini harus 8,51% ya. Ini harus kita ingat. Ini sudah kita tanda silang. Nah, bagian D, nilai UMP tahun depan sama dengan UMP tahun ini ditambah kenaikan yang telah ditetapkan. Ya, ini jelas ada tadi di soal. Kita balik lagi. Telah ditetapkan UMP-nya ini. Ya. Nah, ini sudah dijelas dikatakan di situ. Jadi ini pernyataan yang benar. Bukan jawaban yang benar ya, pernyataan yang benar. Sekarang kita masuk ke option E. E ini kenaikan UMP tahun 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki persentase 8,51. Ini juga benar. Jadi tugas kita mencari jawaban yang salah. Pernyataan yang tidak benar adalah option C. Inilah jawabannya ya. Jawaban nomor 2 adalah C. Nah, sekarang kita akan coba pecahkan soal nomor 3. Kita diarahkan untuk kembali melihat paragraf ketiga. Tapi sebelumnya lihat soal yang di-7. Berdasarkan paragraf ketiga, jika kenaikan UMP adalah 10%, manakah simpulan di bawah ini yang benar?
Nah, sekarang kita lihat kenaikan dari paragraf ketiga itu 10% dijumlah dari yang ada sebelumnya. Kita kembali. Paragraf ketiga 1, 2, 3. Kita lihat ya. Paragraf ketiga di sini ada beberapa wilayah. Pertama kita lihat ada Provinsi DKI Yogyakarta. Dia besarannya 17,1704607, artinya 1.704.607. Jadi kita lihat jika dihitung di dalam 10% kenaikannya, maka akan berjumlah DIY ini yang disebut dengan Provinsi DKI Yogyakarta. Dia tadi semula berjumlah 1.704.607 ini, jika dijumlahkan dengan 10% maka hasilnya 1.875.067, artinya 1.875.067. Kita lihat bagian provinsi yang kedua ada disusul dengan Jawa Tengah yang berjumlah 1.742.015. Kita lihat 10% dari itu mengalami kenaikan menjadi Jawa Tengah 1916 216. Nah, kita lanjut dengan Jawa Timur yang awalnya di sini tadi setelah dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur ini ya. Jawa Timur berjumlah 1.768.777. Jawa Barat juga 1.810.350 dan juga terakhir NTT 1.945.902. Nah, ini kita coba presentasikan dan kita jumlahkan kenaikan dari yang semula. Yang tadi Jawa Timur berjumlah sekian, maka 10%-nya kenaikan mengalami kenaikan berjumlah 1.945.654. Jawa Barat tadinya 1.810.350 ini menjadi 1.991.385. Dan NTT provinsi yang terakhir adalah awalnya 1.945.902 menjadi 2.140.492, artinya NTT dari 1.945.902 menjadi 2.140.492. Jelas ya, ini hanya total kenaikan 10%. Nah, sekarang soal meminta kepada kita bahwa berdasarkan paragraf ketiga, jika kenaikan UMP 10%, manakah simpulan yang di bawah ini benar? Kita lihat nilai UMP provinsi di Jawa tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kita lihat boleh ya. Provinsi Jawa kita lihat kenaikannya tidak terlalu signifikan katanya. Boleh, ini kita buat tanda dulu sebagai ragu-ragu, pertanyaan belum bisa kita katakan salah ataupun benar. Option A. Nah, sekarang option B kita lihat nilai UMP terendah pada tahun depan tetap dipegang Provinsi DI Yogyakarta. Jadi di option B ini mengatakan Provinsi DI Yogyakarta yang paling rendah. Kita lihat ini setelah jumlah. Kita bandingkan dengan yang lain, NTT 2 juta, Jawa Barat 1.991, Jawa Timur 1.945 sekian, Jawa Tengah 1.916.216 sekian. Ini kita lihat di Yogyakarta, benarkah dia paling terbawah? Kita bandingkan. Jelas di Yogyakarta ini adalah benar paling terbawah. Ini option B. Nah, untuk sementara option ini boleh benar tetapi belum selesai karena ada option C. Kita harus lihat tetap.
Kelima provinsi dengan UMP terendah akan masuk ke golongan UMP tertinggi. Ini dalam option C. Ini jelas option C tidak tentu, dia belum tentu ya tertinggi. Belum ada dasarnya mengatakan itu. Ini tadi pertanyaan, ini boleh kita katakan benar dulu. Belum mutlak benar karena masih ada optionnya. Kita lihat apakah sudah mutlak nanti ini atau tidak. Nah, sekarang option D, jarak nilai UMP tahun depan YDI Yogyakarta dan NTT akan semakin jauh. Berarti ini seolah-olah mengatakan nilai mereka itu tahun kemarin atau tahun yang sebelumnya, berarti mereka memiliki nilai yang berdekatan. Tetapi dalam hal ini kita lihat di paragraf ketiga ini nilai mereka tetap jauh, bukan berdekatan, karena mereka yang berdekatan itu seharusnya dengan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Di sini Jawa Barat ini, NTT ini juga akan berdekatan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, bukan DI Yogyakarta. Berarti pernyataan dari option D ini adalah salah. Nah, kita lihat option E. Pada tahun depan nilai UMP Jawa Tengah sama dengan Jawa Timur. Tahun depan katanya nilai mereka sama. Kita lihat ini prediksinya. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama. Kita lihat. Tidak ya, jelas tidak sama, berbeda. Jadi jawaban E ini juga salah. Nah, sekarang boleh kita ambil angka mutlak. Ini tadi yang ragu-ragu, berarti belum tepat ya. Karena belum bisa kita dasarkan ini signifikan. Kita lihat signifikan tidak ada memperoleh nilai kenaikan itu yang mutlak, yang begitu jauh. Kita lihat di sini adalah jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut bahas dengan soal nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai UMP tahun ini? Option A, UMP tahun ini besarannya lebih kecil daripada UMP tahun depan. Ini boleh kita anggap dulu benar, kita checklist kecil dulu ya. Bagian B, UMP tahun ini berpotensi mengalami penurunan akibat inflasi. Ini tidak ya. Tadi ada disebut di sini inflasi, akibat inflasi 3,39 ini. Tetapi tidak ada pengaruh, bahkan memiliki kenaikan angka UMP yaitu 8,51%. Jadi jawabannya belum kita anggap benar. Ya, ini tadi dasarnya yang saya ungkapkan tadi. C, kita lihat optionnya UMP tahun ini berlaku hanya sampai November tahun 2019. Belum tentu, belum ada dikatakannya sampai kapan. Nanti boleh kamu baca ini, belum ada dikatakan sampai kapan ditentukan. Artinya masih prediksi ke depan. Belum tentu nanti prediksi itu sampai ke Desember juga, bukan hanya November. Nah, kita lihat D, UMP tahun ini berada pada kisaran angka yang telah ditetapkan. Tahun ini yang telah ditetapkan, belum tentu juga, masih ragu-ragu ya. Boleh ya, boleh enggak. Ini belum kita ambil satu kebijakan benar atau salah. Bagian E, UMP tahun ini bergantung kebijakan kepala daerah setempat. Jelas tidak. Ini akibat dari adanya suatu inflasi, boleh tadi dikatakan, dan juga nilai-nilai itu tergantung kepada penghasilan dari provinsi, bukan kebijakan kepala daerah. Nah, jawaban yang boleh kita ambil adalah jawaban A yang benar. Nah, sekarang kita pecahkan soal nomor 5 yang terakhir. Berdasarkan data pada tabel teks tersebut, manakah nilai kenaikan UMP yang tertinggi jika UMP ini dari 3 provinsi terbawah digabungkan? Jadi kata kunci diberi sama kita adalah 3 provinsi terbawah ini akan digabungkan. Kita mencari pernyataan melalui option ini. Kita kembali dibalik, kita lihat ini ada posisi terbawah.
1, 2, 3. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. DKI Yogyakarta sekarang ini ya. Inilah jumlah yang mau kita lihat. Dan setelah kita lihat ini katanya harus dijumlah yang ketiga ini. Kita jumlah sekarang. Ya, inilah hasilnya. 7 tambah 5 ya. 4.215 sekian. Nah, kita lihat sekarang mau kita bandingkan dengan yang dimaksud dari soal ini. UMP DKI Jakarta tahun depan yang tertinggi. Jelas salah ya, karena tadi di sini sudah dikatakan bukan pribadi lagi. Dia dikatakan sudah digabungkan, bukan menyatakan DKI. Ini salah. B. UMP DKI Jakarta tahun ini yang tertinggi, salah juga karena ini sudah penggabungan. Nah, sekarang kita lihat option C, mulai masuk ke tanda clue petunjuk. Gabungan UMP ini 3 provinsi terbawah bukan yang tertinggi. Kita lihat, kita bandingkan hasilnya, ini bukan tertinggi, 4215. Ini tabelnya, kita lihat pada tabel ini kita bandingkan 4.2176, bukan yang tertinggi katanya ya. Kita lihat ada DKI Jakarta ini, DKI Jakarta 4276. Baik, kita lihat dulu sebelumnya, maaf ini ada kesalahan, kita lihat. Ini 4, ini kita ganti 5 karena penjumlahan dari sini harusnya ada 21, 22 tambah 5, ya 5 ya. Nah, sekarang kita bandingkan DIY ini dengan posisi yang ada di sini. 4, kita lihat 4.276.349. Kita bandingkan dengan 5.215.399. Jadi DIY ini kepenggabungan ini dibandingkan dengan Yogyakarta DKI Jakarta ini adalah belum sesuai. Kita lihat dengan option. Nah, option kali ini kita lihat gabungan UMP 3 provinsi terbawah bukan yang tertinggi. Jelas ini tadi bukan tertinggi karena ini salah adalah kita sudah lihat dia paling tinggi ya. Ini bukan jawabannya, tetapi untuk gabungan yang ketiga ini sudah menyatakan yang tertinggi 5.215. Sementara tadi DKI Jakarta ini bukan yang tertinggi. Kita lihat ya. Nah, sekarang D, UMP Papua menjadi yang tertinggi. Kembali lagi kita lihat UMP Papua yang tertinggi. Jelas masih di bawah DKI Jakarta. Ini tampak jelas ini belum menentukan dia paling tertinggi. Nah, sekarang kita lihat gabungan UMP 3 provinsi terbawah yang tertinggi. Kita bandingkan sekali lagi untuk menyatakan mencari kunci jawaban ini. Nah, kita bandingkan antara 5.215.399 dengan yang tertinggi pada tabel ini 4.276.349. Jelas ya. Untuk gabungan yang ketiga ini tadi menyatakan ini adalah tertinggi daripada nilai 4 juta ini. Jadi saya rasa jawabannya adalah E.
Ya, kamu benar. Jawaban bagi kamu yang benar menjawab E adalah sudah jelas, itu alasannya. Nah, banyak-banyak berlatih dan silahkan diulang kembali agar kamu dapat memahami apa yang disampaikan oleh soal ini. Kamu bisa kerjakan dengan sebaik mungkin.